Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan membangun kepercayaan ya dari bahan mata kuliah bimbingan dan konseling. Nah, tapi perlu kita tekankan secara baik-baik bahwa kepercayaan itu tidak hanya bermanfaat untuk konselor atau guru BK, tapi kepercayaan atau membangun kepercayaan ini juga sangat bermanfaat ketika kita hendak menjalin relasi atau kita hendak bermitra bisnis ya. Jadi itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Nah, oke, ya. Jadi membangun kepercayaan ya. Tentu ini tidak lepas dari yang namanya para ahli. Salah satunya adalah Philip Kotler. Beliau mengatakan pada tahun 2012 ya. Jadi beliau mengatakan bahwa kepercayaan itu bergantung dari beberapa faktor antar pribadi ataupun organisasi. Nah, jadi seperti misalnya kompetensi, integritas, kejujuran, dan kebaikan hati. Selanjutnya adalah pengertian dan arti penting membangun kepercayaan. Ya. Nah, pengertian dan arti penting membangun kepercayaan ya. Membangun kepercayaan. Kepercayaan itu kan merupakan hubungan yang didasari oleh sisi emosional. Jadi apa yang dilakukan oleh satu pihak itu pasti akan mempengaruhi pihak lain ya. Misalnya saya berkhianat dengan si A. Nah, ketika ada sekelompok orang, ada A, B, dan C. Nah, si B sama si C ini tahu nih kalau saya berkhianat. Nah, otomatis juga itu akan mempengaruhi si B sama si C juga dalam menaruh kepercayaan terhadap saya, seperti itu. Nah, arti pentingnya kenapa kepercayaan itu sangat penting? Karena apalagi misalnya nih dalam bermitra, berbisnis gitu ya, atau dalam berorganisasi, atau dalam kondisi-kondisi yang sulit, misalnya kondisi-kondisi krisis gitu ya. Nah, kepercayaan itu harus dibangun, karena tanpa adanya kepercayaan mau kemana, terus berjalan nggak kira-kira gitu ya. Nah, jadi kepercayaan itu sangat-sangat penting untuk supaya tujuan kita ini bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada unsur-unsur membangun kepercayaan dari para ahli. Jadi ada banyak nih para ahli dan saya menjelaskan kurang lebihnya 3 para ahli yang berpandangan tentang kepercayaan ini ya. Jadi ada Rosen dan Jarda, dan ada juga Barnes, dan terakhir ada Philip Kotler. Oke, yang pertama dari Rosen ya, tahun 1977. Nah, beliau ini menitik beratkan kepercayaan ini kepada penerimaan atau kebersediaan untuk menerima dan berpartisipasi. Jadi penerimaan dan partisipasi ya. Jadi ya semua itu kan saling berkaitan ya, antara penerimaan dan juga partisipasi, seperti itu. Jadi kalau saya sendiri nih, kalau pandangan saya antara penerimaan, kalau misalnya kita berpartisipasi itu kan awal dari ya kita nerima dulu kan apa yang udah telah dipaparkan, baru kita bisa berpartisipasi itu dengan baik gitu ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut, yang kedua ada Barnes 1981. Jadi di sini beliau menitik beratkan dengan asumsi. Ya, asumsi itu kan pandangan-pandangan kita terhadap manusia ini tuh, si A ini gimana sih gitu. Apalagi misalnya di dunia kerja gitu ya, itu asumsi. Nah, lalu yang ketiga yang terakhir adalah dari Gibb pada tahun 1978 ya. Jadi beliau memfokuskan ini dengan kepercayaan itu antara kita sama pemimpin atau antara bawahan sama pemimpin. Jadi kalau misalnya bawahan yang nggak bisa dipercaya, ya pemimpinnya juga nggak akan bisa percaya gitu. Dan sebaliknya, jadi masing-masing antara bawahan sama pemimpin itu ada timbal baliknya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kita beralih kepada apa aja sih yang merusak ya kepercayaan gitu ya. Jadi selain unsur-unsur, kita juga ada hal-hal yang merusak kepercayaan itu sendiri.
Nah, kira-kira nih, hal-hal yang paling merusak kepercayaan itu apa sih kalau menurut kalian? Mungkin ada yang menjawab berkhianat, ya betul ya. Nanti juga ada poinnya tentang masalah janji gitu. Nah, ada juga yang mungkin berbohong Kak, berbohong akan merusak kepercayaan. Benar sekali gitu ya. Itu semua benar ya, tapi kurang lebihnya ada 10, dan mungkin di beberapa ini ya kita semua nggak nyadar. Tapi sebelumnya saya mau jelasin dulu, kalau misal nanti kata-kata saya tidak sesuai dengan slide yang ada di layar karena saya blind, tapi saya akan menjelaskan semaksimal mungkin, saya akan meringkasnya, saya akan merangkumnya ya. Oke, next yang pertama. Yang pertama itu adalah gagal dalam menempati janji, tujuan, atau komitmen. Ya, jadi gini, antara janji, tujuan, komitmen ya itu kan semua saling berkaitan satu sama lain. Janji dengan komitmen berkaitan enggak? Terus tujuan kita di balik komitmen itu apa gitu. Lalu yang kedua, itu kita lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada orang lain. Pertanyaannya gini, saya udah jujur, saya udah menepati janji, kenapa orang-orang kok nggak ada yang percaya sama saya? Orang-orang malah bersikap kayak gini sama saya semena-mena gitu ya. Karena mungkin kamu terlalu mementingkan diri kamu sendiri. Oke, terlalu mengutamakan orang lain juga. Kalau misalnya di konseling tuh, misalnya kita kayak ada belajar placating gitu ya, itu juga nggak bagus gitu. Tapi terlalu mengutamakan diri sendiri juga, itu juga nggak bagus gitu. Jadi ya balance lah ya gitu. Lalu yang ketiga adalah kita selalu menyembunyikan atau menutup-nutupi kebenaran. Nah, ini sekecil apapun ya harus benar-benar di ini ya, dengan porsinya yang sesuai gitu. Lalu yang selanjutnya, yang keempat adalah kita di sini selain kita tadi ya, kita suka menutup-nutupi kebenaran ya. Jadi misalnya ada orang lain salah ya kita tutup-tutupin sampai akhirnya ketahuan gitu ya. Lalu yang keempat di sini kita tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan ya. Jadi kita tidak sesuai, perkataan kita apa tapi perbuatannya jauh-jauh sekali di belakang. Nah, yang kelima adalah kita tidak mau menolak penilaian dari kolega ya, bisa siapa saja. Jadi ketika misal ada orang yang menilai kita menolak, enggak punya saya mah udah bagus gitu ya, punya saya mah begini. Padahal sebenarnya orang yang menilai itu menganggap banyak punya kamu itu nggak bagus, kurang bagus, bukan nggak bagus, kurang bagus gitu ya. Nah, itulah orang bagaimana bisa menaruh simpati kalau kayak gitu. Nah, selanjutnya yang keenam adalah kita selalu ingin melakukan itu serba sendiri ya, serba sendiri. Gue bisa, ngerasa diri itu paling bisa gitu ya. Ketika misalnya hasilnya nggak diinginkan, nanti gimana gitu, kita nggak melibatkan orang sama sekali. Lalu yang ketujuh adalah kita tidak mau berkompromi ya, kita mau menang sendiri. Ini juga berkaitan dengan poin nomor 6 ya. Kalau misalnya keputusan yang kita menjalankan itu hasil akhirnya sesuai ya, tapi belum tentu menurut orang lain itu sesuai gitu. Kalau orang lain misalnya nggak sesuai ekspektasi gimana gitu kan. Jadi usaha mungkin ya utamakan dulu kompromi gitu. Komprominya gimana, kesepakatannya gimana gitu. Nah, lalu yang ke-8 adalah kita suka sekali menyalahkan orang lain. Orang lain juga akan males ya kalau misalnya kita dikit-dikit tuh nyalain. Ada kejadian yang gak diinginkan, kamu sih gitu. Males deh pokoknya gitu ya. Orang lain juga akan males berkolaborasi dengan kita. Lalu yang ke-9 adalah kita gak bisa gagal nih punya koneksi sama orang. Dan kita juga suka bergosip. Udah gagal, gosip ini sih yang sebenarnya membuat kita jadi akhirnya gak bisa punya relasi yang baik ya gitu. Apalagi misal ditusuk dari belakang gitu ya, nah itu dia sakit kan gitu. Nah, yang terakhir adalah kita menganggap bahwa kritikan itu sebagai satu serangan. Nah, itu dia orang-orang yang kurang bisa dipercaya. Gimana orang bisa menaruh kepercayaan sama dia kalau dia sikapnya seperti itu gitu. Nah, kadang hal-hal yang ini yang mungkin gak kita sadarin gitu, kenapa sih kok orang lain berbuat seenaknya sama saya gitu. Terus gimana keterampilan membangun kepercayaan gitu. Nah, kurang lebihnya yang pertama itu ada ini ya, transparan ya. Jadi kita ya udahlah ya, transparan ya udah, nggak ada yang dilebih-lebihkan, nggak ada yang dikurang-kurangi seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita berfokus pada penambahan nilai. Nah, penambahan nilai itu bukan nilai akademik, kalau boleh saya ambil
gini, jadi ada yang lebih penting. Jadi misalnya gini, eee, si A, kamu saya suruh presentasi ya di depan kelas gitu. Saya udah percaya banget nih sama si A, karena mungkin saya lihat si A itu orangnya ekstrovert, berani gitu ya, terus dia juga kompeten sekali di bidangnya gitu ya. Nah, saya sebagai pendidik percaya dong sama si A gitu. Nah, nggak taunya pas presentasi, ya dia seperti itu gitu, Kak. Ngomongnya juga, audiens juga, menganggap dia membosankan gitu. Nah, akhirnya itu jadi dia. Jadi nilai itu, bagaimana nilai diri kita ketika kita diminta sama orang lain gitu. Nilai diri kita itu seperti apa, kayak kita kuatkan dulu di situ gitu. Beda hal kalau misalnya si A bisa menunjukkan performanya dia dengan bagus, ya pasti saya akan mempercayakan si A lagi tuh di hari-hari berikutnya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kita fokus pada umpan balik ya. Jadi di sini gimana kita memberikan respon kepada orang lain, memberikan umpan balik atas statement orang lain, kita paham apa enggak gitu ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kita menghormati orang lain. Jadi kalau kita mau dipercaya, orang lain mau menaruh simpati sama kita, maka kita harus menghormati dan menghargai orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah kita fokus pada bahasa. Kita punya bahasa yang baik, punya bahasa yang santun, bahasa yang mudah ibaratnya orang lain tuh ngobrol sama kita tuh bahasanya tuh teratur, enak gitu ya. Mungkin kita bisa sangat-sangat dipercaya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah memegang janji. Jadi kalau misalnya nggak ada alasan yang nggak logis-logis amat ya, janji harus di ini ya, karena janji itu adalah merupakan satu dari kepercayaan gitu. Nah, yang terakhir adalah ketulusan, bersikap hadir sepenuhnya jiwa dan raga. Ya, jadi maksudnya nggak cuma raganya aja, tapi jiwanya juga kita harus membuktikan bahwa oh iya loh, saya menjalankan loh dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, itu dia ya. Jadi membangun kepercayaan itu nggak hanya bermanfaat ketika jadi guru BK ya, terutama saya bidangnya konseling. Jadi nggak hanya seperti itu, tapi ya buat kalian-kalian semua atau buat teman-teman semua yang ingin menjalin relasi dengan orang lain, maka bangunlah kepercayaan sekecil mungkin gitu. Jadi jangan pernah kalau ada poin-poinnya tadi saya udah ngelanggar nih. Setiap manusia juga mungkin nggak disadari, saya juga mungkin ada gitu ya melakukan kesalahan, tapi balik lagi di mana kita bisa memperbaiki dan memperbaiki terus, supaya orang-orang juga nyaman dengan kita dan bisa lebih respect dengan kita. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.